Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassolihin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengawasan. Manusia hidup itu harus belajar tentang apapun. Minggu yang lalu udah nyampai ke ayat 7 di dalam surat Al-Bayyinah. Sekarang dilanjutkan ke ayat 8. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 ini ayat yang terakhir di dalam surat Al-Bayyinah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'ah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'ah dzalika liman khasya rabbah, yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga, andai yang di bawahnya mengalir sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Mereka itu adalah umat manusia yang berbuat baik di dalam dunianya, entar mendapatkan balasan-balasannya antar besok, dan entar mendapatkan balasan-balasannya di dalam dunia ini. Mereka karena takut terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah atau Tuhannya. Karena dia yang ditakuti adalah Sang Pencipta. Bila umat manusia itu takut terhadap Sang Pencipta, berarti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Bila umat manusia tidak takut terhadap Sang Pencipta, entar dia seenaknya melakukan perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini. Lalu dilanjutkan dengan jim jaberja jaganani menusahni. Lalu dilanjutkan dengan z jaberja 3 alif. Ing perjalanan hati lan pikirannya harus panjang pikir lebar hatinya. Firu rezeki manusianya. Jadi umat manusia itu di dalam jim jaberja itu jaganani menusahni. Jagane manusianya itu adalah ke Sang Pencipta. Karena pegangan-pegangan umat manusia yang utama itu terhadap Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Karena saya hidup, karena Sang Pencipta. Karena saya sehat, karena Sang Pencipta. Karena saya mulia, karena Sang Pencipta. Dan saya kesenangan-kesenangan yang saya dapati ini dari Sang Pencipta. Semuanya kebaikan-kebaikan yang ada ing diri saya ini, semuanya dari Sang Pencipta. Jadi semua kita ini harus memegangnya di dalam jim jaberja, jaganani manusahnya. Jaganani manusahnya itu adalah tidak ada yang lain kecuali Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan ing perjalanan hati lan pikirannya harus panjang pikir lebar hatinya. Firu rezeki manusianya di dalam z jaberza 3 alif. Segala sesuatu umat manusia itu harus panjang pikir lebar hatinya di dalam mengatasi tentang rezeki. Karena rezeki itu tidak selalu sama, tidak selalu langgeng. Semuanya tentang rezeki itu semuanya berubah-ubah. Tiap harinya pasti berubah-ubah tentang rezeki. Rezeki tentang apapun umat manusia itu berubah-ubah. Tidak ada yang satu kekal, tidak ada. Tidak ada yang langgeng tentang rezeki itu. Semuanya pasti ada perubahan-perubahan di dalam tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya, tiap tahunnya tentang rezeki apapun. Umat manusia itu harus panjang pikir lebar hatinya yang diutamakannya. Pikiran boleh panas, hatinya tetap dingin. Hatinya panas, pikirannya tetap dingin. Itu karena umat manusia itu harus mempelajarinya, itu harus penerima,
Harus penerimaan yang diutamakannya, bukan kesabarannya. Kalau di dalam kitab Al-Quran itu harus belajar sabar. Tapi kalau di kitab Nurjati itu harus belajar menerima. Kalau sabar itu ada batas-batasnya. Kalau menerima itu tidak ada batas-batasnya. Contohnya, kalau orang berusaha lalu tidak mendapatkan apa-apa selama 1 minggu atau 2 minggu, doanya saya kencang, ibadahnya saya kencang, taat pelaturan Sang Pencipta, tapi tentang rezekinya tidak mendapatkan apa-apa. Apakah umat manusia itu sabar? Apakah tidak? Dipastikan umat manusia itu kesabarannya ada batas-batasnya. Lalu umat manusia itu mengeluh, saya sudah melakukan ibadah-ibadah, saya sudah melakukan permohonan-permohonan, saya sudah melakukan perjalanan-perjalanan ikhtiar atau syariat. Karena yang ingin mendapatkan rezeki-rezeki itu harus menjalankan syariatnya. Syariatnya saya sudah menjalankan, berdoa saya sudah menjalankan, permohonan sudah menjalankan, tapi saya tidak mendapatkan rezeki selama 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan. Itu dipastikan umat manusia itu menggerutu. Kalau umat manusia itu sudah menggerutu, apakah menerima, apakah tidak nasib umat manusia itu, para jamaah? Tentu saja umat manusia itu tidak akan menerima atas nasibnya, atas takdirnya. Karena umat manusia itu semuanya ada batas-batasnya tentang kesabaran. Di dalam kitab Al-Quran, umat manusia itu harus belajar sabar. Kalau di kitab Nurjati itu harus belajar menerima. Jadi kedua-duanya ini baik semua. Karena umat manusia ini ada tingkat-tingkatannya. Tingkatan kesabaran segini derajatnya atau segini ketingkatannya. Tingkatan penerima atau belajar menerima itu keikhlasan umat manusia apa adanya, apa yang diterima oleh Sang Pencipta untuk umat manusia. Jadi umat manusia itu sabar perlu, menerima perlu, semuanya diperlukan semua. Karena bisa menerima karena sabar, bisa sabar karena menerima. Itu kedua-duanya itu baik semua, tidak ada yang salah. Lalu dilanjutkan dengan amjabaseu ing utusane Gusti. Lalu dilanjutkan dengan habaseu maknanya nyata. Lalu dilanjutkan dengan memati Gusti Allah gawe Muhammad. Jadi segala sesuatu itu tergantung ing utusane Gusti. Ing utusane Gusti itu adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam habasih sudah dinyatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Sang Pencipta. Kita semua ini agamanya Islam. Kita semua ini kaumnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, pengikutnya. Jadi kita semua ini harus mempercayai bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan dari Sang Pencipta. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, kanjeng Nabi Muhammad SAW itu utusan Sang Pencipta enggak, para jamaah? Semuanya, seluruh nabi-nabi itu semuanya utusan semua, termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa seorang utusan, Nabi Nuh seorang utusan,
Nabi Daud seorang utusan, Nabi Isa seorang utusan, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, semuanya utusan semua. Jadi kita semua ini harus menyadari tentang nabi-nabi. Nabi-nabi semuanya sama di dalam dunia ini, tidak ada perbedaan-perbedaan. Karena nabi-nabi kita ini semuanya sama, dari turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Tentang turunan-turunannya, tentang nasab-nasabnya, seluruh umat manusia di dalam dunia ini semuanya sama. Nabi sama nasabnya seperti kita, para alim ulama sama seperti kita, para ustadz sama seperti kita, para gus-gus, para buya-buya, para imam, dan para habaib, para sahabat, dan para nabi-nabi yang lain. Itu semuanya turunan-turunannya sama, nasab-nasabnya sama, semuanya sama, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam. Makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya nasabnya sama, tidak ada perbedaan-perbedaan apapun, karena turunan-turunannya itu dari Nabi Adam alaihi salam, tidak ada yang lain. Cuman saya yang membingungkan pada saat-saat ini, banyak yang mengaku nasabnya ini, aslinya itu nasab-nasab itu di dalam dunia ini semuanya sama. Orang Islam nasabnya sama, orang Kristen nasabnya sama, orang Buddha nasabnya sama, orang Hindu nasabnya sama, orang keyakinan juga nasabnya sama. Semuanya sama, makhluk namanya manusia di dalam dunia ini, nasabnya, turunannya itu sama, yaitu dari turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Karena yang pertama kali turun ke bumi ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Kita semua ini turunan-turunannya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Para nabi dengan kita nasabnya sama tidak para jamaah? Para sahabat nasabnya sama tidak dengan kita? Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para gus-gus, para buya-buya, para habaib, para imam, semuanya nasabnya itu sama seperti kita, tidak ada perbedaan-perbedaan yang lain. Karena asal usulnya itu dari Nabi Adam alaihi salam, tidak ada yang lain. Turunannya juga dari Nabi Adam alaihi salam, turunan-turunannya. Kita semua ini terciptanya dari turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Lalu dilanjutkan dengan ain jara'i ing atase. Lalu dilanjutkan dengan nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Lalu dilanjutkan dengan dal jabarda ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan re jabaro rezeki manusianya. Segala sesuatu umat manusia itu tergantung ing atase, Gusti. Segala sesuatu umat manusia itu tidak ada yang lain. Bila umat manusia itu mengatasi segala sesuatu urusan hablum minallah atau hablum minanas, berarti umat manusia itu tidak baik, tidak benar, dan tidak segala-galanya. Karena umat manusianya itu bila mengatasi urusan-urusan hablum minallah, berarti umat manusianya itu baik atau tidak para jamaah? Sekali lagi, bila umat manusia mengatasi tentang urusan hablum minallah, baik atau tidak umat manusianya itu? Tentu saja tidak. Karena yang mengatasi segala sesuatu itu adalah ing saking Gustine, yaitu Gusti Allah, yaitu Sang Pencipta, yaitu
Sang Pencipta segala-galanya, seluruh alam semesta. Karena Sang Pencipta itu seluruh alam yang menciptakannya. Karena di dalam Rabbil Alaminah iku ingkang mangareni wong alam kabeh. Jadi yang seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini yang mengerani itu adalah Gusti Allah. Ada ing Gustine adalah Sang Pencipta, adalah Tuhannya, tidak ada yang lain. Lalu dilanjutkan dengan nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Lalu dilanjutkan dengan dal japada ing manusahnya ajroba saking Gusti Allah. Gusti Allah membuat petunjuk di dalam umat manusianya itu, bahwa alam dunia ini yang menciptakan adalah Sang Pencipta. Lalu urusan-urusan alam dunia ini juga Sang Pencipta yang mengatur, bukan umat manusia. Urusan hablum minallah atau hablum minanas, semuanya adalah Sang Pencipta yang mengatur dan yang mengurus, bukan makhluk-makhluknya. Lalu dilanjutkan dengan dal jabarda ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah. Manusanya itu harus sadar diri bahwa segala-galanya itu adalah Sang Pencipta yang mengatur, bukan umat manusianya. Jadi umat manusianya itu harus ajaroba saking Gusti Allah. Jadi manusianya itu ajaroba saking Gusti Allah tentang apapun, tentang permohonan apapun, tentang petunjuk apapun, diselalukan harus terhadap Sang Pencipta. Jangan ke makhluk-makhluk yang lain atau benda-benda yang lain. Lalu dilanjutkan dengan reja baro rezeki manusahnya. Lalu dilanjutkan dengan B tasjid jaribi ing perjalanan bikinan manusahne. Lalu dilanjutkan dengan hajarahi maknanya ikatan. Rezeki umat manusahnya ini tergantung ing perjalanan ing bikinan manusianya. Tapi zaman-zaman sekarang bikinan umat manusianya itu melampaui batas-batas kemampuan umat manusia. Karena umat manusia itu mencari rezekinya tergantung bikinannya. Tapi tergantung bikinan manusianya. Kalau tidak melampaui batas-batas itu baik. Tapi kalau melampaui batas-batas, bisa menentukan alam ini begini, alam ini begini, alam ini begitu. Itu bikinan umat manusia yang bisa menyatakan seperti itu. Kalau Sang Pencipta atau Gusti Allah atau Tuhannya yang berkehendak, dipastikan jadi kalau Gusti Allahnya berkehendak. Tapi bikinan manusianya itu kadang pas, kadang tidak. Karena bikinan manusianya itu kadang sempurna, kadang tidak. Tapi yang saya menanehkannya itu, umat manusianya itu kebanyakannya memedominya, yaitu bikinan umat manusia. Bila kata Mbah Google seperti ini, lalu dipedomi. Lalu tentang perkiraan cuaca lalu dipedomi. Lalu perkiraan yang lain lalu dipedomi. Itu tentang satelit atau tentang komputer atau tentang HP. Itu buatan manusia. Tapi kalau kata Mbah Google, itu kebanyakannya dipedomi, diyakini. Aslinya Mbah Google itu yang membuat umat manusia. Jadi umat manusianya itu jangan langsung memedomi, jangan langsung meyakini. Seharusnya umat manusianya itu jeli, harus menjalankannya huruf jim, yaitu dijenemi, dihayati, diwadaki dalam putih, in dalam hati, in dalam pikirannya. Jangan langsung mempercayai dari Mbah Google begini, dari Mbah Google begini, dari Mbah Google hadisnya begini, dari Mbah Google kitabnya begini. Semuanya kalau kata-kata Mbah Google, entar kacau balau alam dunia ini. Karena semuanya umat manusianya itu kebanyakannya langsung memedomi,
tentang bikinan-bikinan umat manusia. Karena di dalam Tasjid Jarabi bikinan manusianya, perjalanan bikinan manusianya itu berbeda-beda. Jadi umat manusianya itu harus berhati-hati tentang bikinan-bikinan umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan hajarahi maknanya nyata, hajarahi maknanya ikatan. Lalu dilanjutkan dengan mimmati Gusti Allah gawe Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan jimja berjajaganane manusianya. Segala sesuatu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini dibuat oleh Sang Pencipta ini pasti ada ikatan-ikatannya dari yang terdahulu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini pasti memiliki ikatan-ikatan dari nabi-nabi yang terdahulu. Karena nabi-nabi yang terdahulu itu terciptanya dari turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad juga terlahirnya dari Nabi Adam alaihi salam, turunan-turunannya, tidak ada yang lain. Bagi kita semua orang awam harus memegangnya jimja berja jaganani menusanya. Jadi saya bertanya terhadap para jamaah. Para jamaah orang Islam memegangnya nabinya siapa para jamaah? Kitabnya kitab apa? Kanjeng Nabi Muhammad memegangnya. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan kita ini sama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW memegangnya Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad SAW buat pegangan kita karena seorang utusan dari Gusti Allah. Karena Nabi Muhammad itu utusan-utusan dari Sang Pencipta atau Gustinya atau Gusti Allah atau Tuhannya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang mendirikan agama Islam. Kita semua ini agama Islam atau tidak para jamaah? Berarti kita semua ini sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memegangnya agama Islam. Jadi kita dan Nabi ini sama semuanya, tidak ada perbedaan apapun. Cuman ada perbedaannya. Seorang Nabi dan seorang Rasul dan seorang utusan ada perbedaannya seperti itu. Kita ini bukan seorang Nabi, bukan seorang Rasul, bukan seorang utusan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang Nabi, seorang Rasul dan seorang utusan. Jadi perbedaan-perbedaannya Nabi dan kita ini seorang Rasul, seorang Nabi dan seorang utusan. Lalu dilanjutkan dengan nun jaberna satu alif ing perjalanan ing saking gustihne. Lalu dilanjutkan dengan tepase itu tujuan menusahne. Ing perjalanan ing saking gustihne itu tujuan umat manusianya itu ingin melakukan kebenaran-kebenaran di dalam perjalanannya, di dalam hidupnya, di dalam dunia ini. Sang Pencipta itu menyuruh seluruh nabi-nabi itu untuk siar-siar kebaikan, bukan siar-siar agama. Karena siar-siar agama itu belum tentu baik. Tapi kalau siar-siar kebaikan dipastikan benar. Jadi segala sesuatu umat manusianya itu semuanya harus belajar di dalam kebenaran-kebenarannya ini. Karena Sang Pencipta menyuruh seluruh nabi-nabi itu untuk siar-siar kebaikan, bukan siar-siar agama. Karena yang diutamakan adalah siar-siar kebaikan. Itu yang diutamakannya adalah disuruh belajar akhlak. Yang utama itu adalah akhlak kebaikan-kebaikan terhadap umat manusia. Karena akhlak-akhlak umat manusianya itu harus dididik. Karena akhlak itu yang utama. Akhlak-akhlak itu adab umat manusia. Karena di dalam kitab itu adalah adab umat manusia yang diutamakannya.
bukan syiar-syiar agama. Bila umat manusianya yang terdahulu diajarkannya syiar-syiar agama, entar tidak memiliki akhlak yang baik. Karena umat manusianya itu bila memiliki akhlak, entar tidak mau melakukan kejelekan-kejelekannya. Contohnya, bila orang udah pintar, agamanya kencang, kitabnya pintar, segalanya pintar, tapi bisa melakukan korupsi, berarti orang pintar itu berarti tidak berakhlak. Dia tahu bahwa korupsi itu tidak baik, tapi mau melakukannya. Berarti umat manusianya itu tidak berakhlak. Lalu saya kasih contoh lagi. Seorang alim ulama, kiai yang besar, agamanya kencang, kitabnya 1000 kitab udah dikuasai, tapi tidak berakhlak. Dia memakan anak didik. Jadi agama dan kitab-kitab yang dikuasai 1000 kitab itu, apakah berguna, apakah tidak para jamaah? Tentu saja tidak, karena umat manusianya itu tidak berakhlak. Saya kasih contoh lagi, agamanya kencang, lalu kitabnya udah menguasai segala kitab, tapi dia melakukan korupsi. Apakah agama dan kitabnya itu berguna atau tidak para jamaah? Tentu saja tidak, karena umat manusianya itu tidak berakhlak. Tahu bahwa korupsi itu tidak baik, tapi mau melakukannya. Jadi agama-agamanya, kitab-kitabnya itu tidak ada gunanya di dalam perjalanan-perjalanan hidupnya. Kita semua ini entar yang dinilai itu apa agamanya, apa kitabnya, apa tingkah laku perilakunya para jamaah. Semuanya itu tingkah laku perilakunya yang dinilai, yang dibiji, bukan agamanya, bukan kitabnya. Karena kitab-kitab itu bukan makhluk, karena agama-agama itu bukan makhluk. Yang ditimbang itu adalah seorang makhluk. Jadi saya mau bertanya, kitab dan agama itu makhluk atau tidak para jamaah? Tentu saja agama dan kitab itu bukan makhluk. Kalau perbuatan-perbuatan atau perjalanan-perjalanan atau tingkah laku perilaku umat manusianya itu makhluk atau tidak para jamaah? Tentu saja makhluk umat manusianya itu, karena umat manusianya itu seorang umat manusia yang diutus oleh Sang Pencipta. Yang pertama kalinya umat manusianya itu yang diutus oleh Gusti Allah, yaitu Nabi Adam alaihi salam, lalu turun ke kita semua. Berarti kita semua ini turunan Nabi Adam alaihi salam. Lalu yang dimuliakan oleh Sang Pencipta itu apakah agamanya, apakah kitabnya, apakah umat manusianya para jamaah? Tentu saja umat manusianya, karena umat manusianya itu makhluk, seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya dimuliakan oleh Sang Pencipta, khususnya umat manusia. Ciptaan-ciptaan Sang Pencipta itu banyak tidak terhitung, tapi yang dimuliakan itu umat manusianya. Jadi kita semua ini harus menjaga kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Sang Pencipta terhadap kita semua ini. Lalu dilanjutkan dengan ain jabar a ing gustihne. Lalu dilanjutkan dengan dalmati Gusti Allah gawe ajaroba saking Gusti Allah.
Jadi Gustine ini membuat umat manusianya itu supaya tidak roba terhadap saking Gustine. Karena di dalam nun jarani kekuasaan Gustine, kekuasaan Gustine itu telah dipanjang lebarkan terhadap umat manusianya supaya umat manusianya aja roba saking Gusti Allah. Karena di dalam dal mati Gusti Allah gawe aja roba saking Gusti Allah itu di dalam dal kecil. Lalu dilanjutkan dengan teja berta tuntunan menusane. Segala sesuatu umat manusia itu ada tuntunan-tuntunannya. Karena tuntunan-tuntunan umat manusia itu banyak. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Terlalu banyak. Cuman yang diketahuinya adalah tuntunan Quran. Tuntunan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, itu yang diketahuinya. Bila tuntunan-tuntunan agamanya, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan keyakinan-keyakinan yang lain, semuanya memiliki tuntunan-tuntunan. Semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini dikasih tuntunan-tuntunan. Lalu di dalam jim mati Gusti Allah gawe dijenjemi, dihayati, diwadaki, dilembuti. Umat manusianya itu harus dijenjemi, dihayati, diwadaki, dilembuti dalam hati, dalam pikirannya. Umat manusianya itu harus mengaji rasa dan pikirannya. Yang diaji yang utamanya itu rasa umat manusianya. Saya bisa hidup karena siapa? Saya bisa merasakan karena siapa? Saya bisa merasakan manis, pahit, getir, asin, dan segala-galanya itu dari siapa? Itu dari Sang Pencipta. Sang Pencipta itu adanya rasa kenikmatan-kenikmatan atau rasa kepahitan-kepahitan. Itu tergantung nasib umat manusianya, tergantung takdir umat manusianya menerimanya tentang apa, yang manis atau yang pahit. Itu semuanya udah ada takdir dan nasibnya. Lalu dilanjutkan dengan rejareri ing rezeki manusane. Lalu dilanjutkan dengan ya jaberia. Lalu dilanjutkan dengan ya mati Gusti Allah gawe alam maksar. Tergantung ing rezeki manusianya, tergantung nasib dan takdirnya. Karena umat manusia antar besok dikumpulkan di alam maksar, tergantung perbuatan-perbuatannya. Antar besok, antar mendapatkan pembalasan-pembalasannya, itu tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunianya. Antar dinilai bila umat manusianya udah waktu-waktunya, antar dikumpulkan di alam maksar, lalu dilanjutkan dengan melewati alam pertimbangan, lalu melewati neraka atau surga. Itu semuanya tergantung amal perbuatan-perbuatan kita di dalam dunianya. Lalu dilanjutkan dengan mim jaremi maknanya hidayah. Lalu dilanjutkan dengan nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Lalu dilanjutkan dengan teja berta tuntunan manusianya. Segala sesuatu umat manusianya itu dikasih hidayah semua. Segala sesuatu umat manusia itu dikasih petunjuk-petunjuk semua di dalam dunia ini oleh Sang Pencipta. Lalu umat manusia itu dikasih tuntunan-tuntunan semua umat Sang Pencipta itu di dalam dunia ini. Karena manusia itu makhluk Sang Pencipta, umatnya makhluknya. Karena Sang Pencipta itu memiliki makhluk. Seluruh nabi-nabi yang terdahulu sampai sekarang memiliki umat-umatnya. Lalu makhluknya itu makhluknya Gusti Allah. Jadi segala sesuatu umat dan makhluk itu ada utusan-utusannya. Kita semua ini umatnya karena Nabi Muhammad SAW. Lalu dikasih petunjuk nabinya siapa? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi kita ini kayak Nabi Muhammad SAW, berarti saya ini umatnya. Kalau makhluknya itu makhluknya Sang Pencipta.
Jadi segala sesuatu umat manusianya itu umatnya banyak. Umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, dan umat Nabi Ibrahim. Semuanya umat-umat itu banyak. Nabinya juga banyak. Jadi bila umat itu dari bawahan-bawahan Nabi, pengikut-pengikut Nabi. Bila makhluk itu ciptaan-ciptaan dari Gusti Allah atau Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan ha mati, Gusti Allah gawe harokat. Lalu dilanjutkan dengan tejareti, tingkatane menusane. Lalu dilanjutkan dengan ha jabrha satu alif ing perjalanan akhirat. Segala sesuatu umat manusia itu tergantung harokat-harokat perbuatannya, tergantung tingkatan-tingkatannya tentang ilmu dan keilmuannya. Karena tentang ilmu dan keilmuannya itu adanya di dalam harokat perbuatan umat manusianya. Umat manusianya itu dipastikan memiliki harokat perbuatannya, memiliki tingkatan-tingkatan ilmunya. Segala sesuatu itu memiliki tentang ilmu dan keilmuannya, tentang harokat-harokatnya. Jadi umat manusianya itu ing perjalanan akhirat itu alam mahsyar. Antar umat manusianya bila harokat perbuatannya baik, bagus, benar, mulia, entar ing perjalanan akhiratnya, antar umat manusianya itu di dalam ketenangan, dalam ketentraman, entar dikumpulkan di alam mahsyar itu. Lalu dilanjutkan dengan lam mati, Gusti Allah gawe dalan. Lalu dilanjutkan dengan alif jabar a ing atase Gusti. Lalu dilanjutkan dengan nun mati, Gusti Allah gawe petunjuk. Segala sesuatu umat manusia itu dikasih jalan-jalan semua. Tergantung umat manusianya, perbuatannya bagaimana. Bila umat manusianya itu mengambilnya tentang kebaikan atau tentang keburukan, semuanya itu yang mengatasi itu adalah Sang Pencipta. Karena di dalam alif jabar a ing atase Gusti, segala sesuatu itu yang mengatasi Gusti tentang baik buruknya umat manusianya. Lalu dilanjutkan dengan nun mati, Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa perbuatan begini salah, perbuatan begini benar. Itu tergantung umat manusianya mengambilnya yang mana. Karena Gusti Allah sudah mengasih petunjuk terhadap umat manusianya melalui utusan-utusannya, melalui kitab-kitabnya. Tergantung umat manusianya mengambilnya yang mana, mengambilnya yang baik atau yang buruk. Itu terserah umat manusianya. Entar yang menanggung beban itu umat manusianya, bukan Tuhannya, bukan Sang Pencipta, bukan ing Gustine, bukan Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan haja berha, maknanya akhirat. Lalu dilanjutkan dengan repasero ing atase rezeki menusane. Lalu dilanjutkan dengan kho satu alif ing perjalanan ing manusianya. Akhirat itu entar besok dikumpulkan umat manusianya itu bila udah waktu-waktunya. Lalu ing atase rezeki ne menusahne di dalam repasero. Itu segala sesuatu perbuatan umat manusianya di dalam dunianya itu bagaimana. Bila umat manusianya perbuatannya baik, bagus, benar, mulia, entar di dalam akhiratnya itu mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentramannya. Karena umat manusianya itu sudah menjalankan kebaikan di dalam dunianya. Karena di dalam kho satu alif ing perjalanan ing menusahnya. Ing perjalanan ing manusahnya di dalam dunia ini tergantung kuncinya terhadap umat manusianya mengambilnya yang mana, kanan atau kiri. Bila umat manusianya mengambilnya yang baik, yang bagus dan yang benar dan yang mulia, berarti umat manusianya entar mendapatkannya kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan, kebenaran-kebenaran di dalam perjalanan hidupnya.
Lalu dilanjutkan dengan lam jarari maknanya lingkaran. Lalu dilanjutkan dengan dal jaradi ing dalem atine. Segala sesuatu umat manusia itu pasti ada lingkaran-lingkarannya. Itu di dalam hati, di dalam pikirannya. Karena umat manusia itu bergodok di dalam hati, di dalam pikirannya itu. Mau mengambilnya yang mana? Itu tergantung umat manusianya mengambilnya yang mana. Hatinya yang mana, pikirannya yang mana. Itu kuncinya. Antar yang menentukan itu diri umat manusianya. Mau melangkahnya yang mana, kanan atau kiri, kebaikan atau keburukan. Itu terserah umat manusianya. Karena di dalam ya jabriyah lalu dilanjutkan dengan ya mati. Gusti Allah gawe alam maksar. Alam maksar itu udah disediakan oleh Sang Pencipta, udah dibuat. Entar dikumpulkan di alam maksar umat manusianya itu. Entar yang menilai, yang menerima itu tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunianya bagaimana. Apakah yang baik, apakah yang buruk. Itu terserah umat manusianya. Karena di dalam nun jaberna ing saking gustihne, lalu dilanjutkan dengan fi jarefi maknanya ikatan. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusianya itu semuanya ada ikatan-ikatannya di dalam ing saking gustihne. Entar perbuatan-perbuatan umat manusianya itu pasti diikat oleh ing saking gustine. Pasti dinilai oleh ing saking gustine. Itu tergantung umat manusianya menjalankannya bagaimana. Karena di dalam ya mati Gusti Allah gawe alam maksar. Umat manusia antar besok itu dikumpulkan di alam maksar. Tergantung umat manusianya mengambilnya tentang apa di dalam dunianya. Kebaikan berarti tentram, kejelekan berarti tidak tentram. Lalu dilanjutkan dengan ha 3 alif ing perjalanan hati harus panjang pikir lebar hatinya. Lalu dilanjutkan dengan alif jabar a ing atasi Gusti. Segala sesuatu ing perjalanan hati lan pikirannya harus panjang pikir lebar hatinya. Itu segala sesuatu yang mengatasi itu adalah Gusti. Karena di dalam alif jabar a ing atase Gusti, yang mengatasi hati lan pikiran itu adalah Gusti. Umat manusianya sekedar menjalankannya. Karena di dalam beja berba badan manusianya, badan manusianya ini digerakkan oleh hati lan pikiran umat manusianya. Melangkahnya yang mana, yang baik atau yang buruk. Karena di dalam dal jaberda ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Jadi di dalam dal tangwan jaberdan ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah, ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Itu tergantung umat manusianya, apakah imannya kuat, apakah tidak. Bila kuat umat manusianya itu berarti tidak robah. Bila tidak kuat dipastikan robah. Karena keimanan-keimanan atau keyakinan-keyakinan itu terletaknya di diri umat manusia, bukan terletaknya di Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan reja baru rezeki manusia nih. Lalu dilanjutkan dengan dot jaredi ing dalam derajatnya. Rezeki umat manusianya itu dipastikan ada ing dalam derajatnya. Ing dalam derajatnya itu rezeki-rezeki atau keselamatan-keselamatan atau kesehatan-kesehatan. Ing dalam derajatnya itu bukan naik pangkat atau tahta atau yang lainnya. Ing derajatnya umat manusianya itu saya dulunya tidak mengerti lalu mengerti, itu berarti ing derajatnya naik. Dulunya tidak tahu lalu tahu, berarti ing derajatnya itu naik. Jadi ing derajatnya itu bukan naik tahta atau naik jabatan aslinya. Itu naik wawasan atau naik rezeki atau naik kesehatan. Sekarang saya tidak sehat, lalu sehat, berarti ing derajatnya dinaikkan. Karena ing derajatnya ini letaknya dimanapun, bukan tentang tahta, bukan tentang harta saja. Semuanya itu ing derajatnya itu terletaknya dimanapun.
Karena ing derajatnya itu adalah umat manusia yang memilikinya. Derajat umat manusianya itu mulia. Ing derajatnya itu titel. Titelnya apa? Manusia. Jadi semuanya umat manusia itu memiliki derajat ing derajatnya. Lalu dilanjutkan dengan ia mati jaberya Gusti Allah gawe perjalanan manusianya. Lalu dilanjutkan dengan lam jaberlah satu alif ing perjalanannya. Jadi segala sesuatu Gusti Allah gawe perjalanan manusianya. Ing perjalanan manusianya semuanya ada kenyataan-kenyataannya. Karena umat manusia itu hidup harus berjalan. Bila ingin sukses harus berjalan. Jadi di dalam pasehum maknanya nyata. Jadi Gusti Allah telah menyatakan bahwa umat manusianya ingin hidup harus berjalan. Ingin makan itu harus berjalan. Jadi Gusti Allah sudah menyatakan tentang jalan-jalan itu. Umat manusianya itu harus menjalankan segala sesuatu tergantung keinginan-keinginannya. Karena di dalam lam tasjabarlah maknanya ing perjalanan jalan. Jadi segala sesuatu umat manusianya itu harus memikirkan jalan hidupnya, jalan makannya, dan semuanya perjalanan-perjalanannya. Karena sudah dinyatakan oleh Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan ain jabar ing gustine. Lalu dilanjutkan dengan nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Lalu dilanjutkan dengan hapasi maknanya nyata. Ing gustine Gusti Allah gawe petunjuk itu udah dinyatakan semua. Umat manusianya itu udah dikasih jalan semua di jalan hidup di dalam dunia ini. Tergantung mengambilnya yang mana. Umat manusianya itu udah dikasih petunjuk oleh Sang Pencipta. Bila menginginkan sesuatu itu harus berjalan, harus bekerja. Karena berjalan dan bekerja itu sama. Karena bila tidak berjalan pasti tidak bisa bekerja. Bila bekerja tidak berjalan pasti tidak bisa bekerja. Jadi berjalan dan bekerja itu satu. Karena gerakan-gerakan itu pasti mengerjakan sesuatu. Mengerjakannya itu tentang apapun. Tentang mencari rezeki, silakan. Tentang mencari keselamatan, silakan. Tentang mencari kesembuhan, silakan. Tentang mencari ilmu, silakan. Semuanya itu tergantung umat manusianya. Mengambilnya yang mana. Karena udah dikasih petunjuk, karena udah dinyatakan oleh Sang Pencipta, bila ingin hidup harus bergerak, harus bekerja. Lalu dilanjutkan dengan mim mati Gusti Allah gawe Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan wawom jabarwah maknanya lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan rejabaro rezeki manusianya. Jadi Gusti Allah membuat kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di dalam lingkungan alam rahim yang pertama kalinya. Lalu dikeluarkan di dalam dunia ini. Alam dunia ini mendapatkan rezeki yang berlimpah. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW ini seorang utusan dari Sang Pencipta. Berarti alam dunia ini mendapatkan keberkahan dari lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua ini di dalam lingkungan alam dunia ini telah terlahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai. Karena lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu membawa berkah. Orang sakit menjadi sembuh. Orang yang tidak berjalan bisa berjalan. Orang yang tidak bisa berbicara bisa berbicara. Orang yang tidak bisa mendengar bisa mendengar. Segala macam penyakit itu bisa disembuhkan atas kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk rezeki umat manusianya. Karena di dalam rejamaro rezeki manusianya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, kesembuhan itu rezeki atau tidak para jamaah?
pendengaran yang sempurna rezeki atau tidak, penglihatan yang normal rezeki atau tidak, dan yang lain-lainnya itu semuanya tentang rezeki atas kelahiran kayak Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan kayak Nabi Muhammad SAW itu baru lahir aja mendapatkan keberkahan seperti itu oleh Sang Pencipta, oleh Ingustine, oleh Tuhannya, oleh Allah. Jadi kita semua ini telah merasakan rezekinya dari kayak Nabi Muhammad SAW itu zaman dahulu. Sampai sekarang pun atas rezeki perjalanan kayak Nabi Muhammad SAW ini telah meninggalkan agama-agamanya, contohnya agama Islam. Agama Islam itu agama tinggalan, yaitu tinggalan seorang nabi. Nabinya namanya Nabi Muhammad SAW. Lalu kitabnya itu kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itu tinggalan kayak Nabi Muhammad SAW. Agama Islam juga agama tinggalan, yaitu tinggalan kayak Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua ini menganut agama tinggalan, menganut kitab tinggalan. Jadi agama kita ini agama tinggalan, kitab ini kitab tinggalan. Jadi kita harus menjaganya agama kita ini. Kitab Al-Quran juga harus dijaga. Karena agama Islam ini agama yang diyakini khususnya kayak Nabi Muhammad SAW. Kita yang mengaku umatnya, kita mengaku pengikutnya harus meyakini. Karena agamanya ini agama Islam Nabi kita. Jadi kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang agamanya. Lalu kitabnya kita harus mengikuti, meyakini bahwa kitab ini sebagai pegangan umat manusia, sebagai tuntunan umat manusia, jangan disia-siakan. Karena di dalam pas itu tujuan manusia nih. Lalu dilanjutkan dengan wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan ain jabar a ing Gustine. Jadi segala sesuatu tujuan umat manusianya di dalam dunia ini. Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Tujuan umat manusianya itu mencari keberkahan atau tidak para jamaah? Semuanya umat manusianya itu tujuan yang utamanya itu mencari keberkahan di dalam dunia ini, tidak ada yang lain. Karena di dalam bahwa mati Gusti Allah gawe lingkungan, umat manusia itu menginginkannya di dalam lingkungan keberkahan, tidak mau di dalam lingkungan kesengsaraan. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Para jamaah mau enggak di dalam lingkungan kesengsaraan? Memang seluruh umat manusianya itu tidak mau di dalam lingkungan kesengsaraan. Maunya lingkungan keberkahan. Karena di dalam keberkahan itu adanya di dalam ain jabar a ing Gustine. Bila umat manusianya mengikuti iman, takwa, tawakal saking Gustine. Iman itu meyakini bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Takwa ini menjalankan perintah-perintah dari Sang Pencipta. Tawakal itu dalam ketekunan menjalankan perintah-perintah. Kalau udah dilakukannya, entar dipastikan mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta, dari ing Gustine. Lalu dilanjutkan dengan nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Lalu dilanjutkan dengan hafasehu maknanya nyata. Gusti Allah telah menunjukkan di dalam dunia ini semuanya ditunjukkan terhadap umat manusia, lalu dinyatakan. Jadi kita semua ini
kitab ini banyak di dalam dunia ini. Yang terkenal ada 4. Kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Dan ada banyak lagi hadis, tafsir, dalil, dan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab seperti itu apakah wajib dipedomi? Apakah wajib dipegang para jamaah? Sekali lagi, kitab seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, tafsir, hadis, dalil, dan yang lain-lainnya, apakah itu wajib dipedomi? Apakah wajib dipegang para jamaah? Tentu saja kitab-kitab seperti itu wajib dipegang buat umat manusia, buat pegangan-pegangan umat manusia. Bila kitab sejati dan kitab nurjati, apakah itu dipedomi ataukah tidak para jamaah? Tentu saja kitab sejati dan kitab nurjati itu wajib dipedomi. Karena kitab sejati itu adanya ing dalam hati, ing dalam pikiran umat manusia. Penentuan-penentuan baik adanya di kitab sejati. Penentuan-penentuan buruk adanya di kitab sejati. Lalu yang menjalankannya itu kitab nurjati. Nur itu cahaya, jadi itu diri umat manusia. Entar yang menjalankan kitab sejati itu ada diri umat manusianya. Karena yang bisa memedomi, yang bisa meyakini sang pencipta itu bukan Quran, bukan Zabur, bukan Taurat, bukan Injil, bukan tafsir, bukan hadis, dan bukan dalil. Jadi yang bisa meyakini itu bukan kitab-kitab seperti itu. Karena yang bisa meyakini itu adalah kitab sejati dan kitab nurjati. Bila kitab-kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadis, tafsir, dalil itu buat pegangan-pegangan umat manusia. Tapi kalau kitab nurjati dan kitab sejati itu buat pedoman-pedoman umat manusia. Karena bila tidak ada hati dan pikiran, bila tidak ada jasad umat manusia, bila tidak ada roh umat manusia, siapa yang akan memedomi sang pencipta? Karena kitab sejati itu makhluk, kitab nurjati itu makhluk. Karena ada roh umat manusia di dalam kitab sejati dan kitab nurjati. Bila Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadis, tafsir, dalil itu tidak ada roh di dalamnya, roh umat manusianya. Jadi saya bilang kitab nurjati dan kitab sejati ini bisa mendomi sang pencipta. Lalu kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadis, tafsir, dalil bisa memedomi sang pencipta tidak para jamaah? Udah dipastikan, udah dinyatakan karena di dalam hafasehu maknanya nyata. Lalu dilanjutkan dengan nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Udah ditunjukkan bahwa yang bisa meyakini, yang bisa memedomi sang pencipta itu adalah makhluk. Makhluknya itu umat manusia. Umat manusianya itu yang bisa memegang kitab sejati dan kitab nurjati. Karena yang bisa memegang, memedomi sang pencipta itu adalah hati dan roh. Lalu jasadnya itu memegangnya di dalam perjalanannya, perjalanan hati, perjalanan pikiran, dan perjalanan roh. Cukup sekian saja pengaosan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, kenapa kitab sejati dan nur jati itu satu paket? Sudah, terima kasih atas kesempatannya. Bila jamaah bertanya tentang kitab sejati dan kitab nur jati itu satu paket, jelas saja satu paket. Bila umat manusia tidak ada kitab sejati, entar umat manusianya itu mati. Bila umat manusia tidak ada kitab nur jati, entar kitab sejatinya ditaruhnya di mana? Karena kitab nur jati itu perjalanan umat manusia. Nur itu cahaya, jadi itu diri-diriku umat manusia. Jadi kitab nur jati itu diri umat manusia. Yang memiliki hati dan pikiran itu adalah diri umat manusia. Lalu roh. Roh itu mengikuti hati. Hati itu mengikuti jasad. Jadi ketiga-tiganya itu tidak bisa terpisahkan. Roh, hati, pikiran, dan jasad. Kalau di dalam kitab nur jati atau kitab sejati itu harus satu paket. Tapi yang menggerakkan itu roh. Roh menggerakkan hati. Hati menggerakkan roh. Lalu yang digerakkan itu jasad. Jasad itu termasuk kalau di dalam kitab nur jati itu sebagai wayang jasad itu. Karena nur itu cahaya, jadi itu diri umat manusia. Manusia itu sebagai wayang dari hati dan roh. Jadi ketiga-tiganya itu harus bersatu, tidak bisa terpisahkan. Jadi kitab sejati, kitab nur jati, dan roh itu satu paket, tidak bisa terpisahkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa tuhrina bana Muhammad wa sallam ala jawwada wa ta'ala wa surasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan bika majidan wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa min jami'il ahwali wal afat wa tarkana bi jamal hajat wa ridrami min jami'is syaat wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tubarik sulqajan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil qalimah min kulli fawzil jannati wa najatan min hisab. Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li masyaihina wa li akhwanina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiyatan fil jasad wa zatan fi ilmi wa barakah fi rizqi wa nubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. Allahumma hawina alaina fi syakaratil maut wa najatan min al fadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadana wa rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.